Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Miftahul Jannah. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dari regresi data panel. Nah, di sini saya sudah menyediakan PowerPoint-nya. Langsung saja kita lanjut ke materi. Untuk regresi dan data panel sendiri. Nah, asumsi dari regresi dapat diketahui bahwasannya datanya itu berdistribusi normal. Artinya di sini harus diuji melalui uji normalitas yang mana harus lebih dari 0,5 sehingga data bisa dikatakan sebagai data yang normal. Kemudian pada asumsi regresi, yang kedua yaitu tidak ada multikolinearitas atau adanya korelasi tinggi antar variabel independen, di mana ketika ada penelitian yang baik, yaitu penelitian tersebut tidak terjadi multikolinearitas antar variabel. Variabel independen sendiri dapat kita katakan sebagai variabel X ya teman-teman. Kemudian untuk poin yang ketiga yaitu tidak terjadi heteroskedastisitas atau sebaran data dari waktu ke waktu yang tidak berubah secara ekstrim. Nah, ini artinya tidak terdapat nilai residual yang varians ya teman-teman. Kemudian untuk asumsi regresi yang keempat yaitu tidak ada autokorelasi, yang mana ini tidak ada saling terkait antar observasinya. Nah, atau ketika error maka ini tidak adanya korelasi. Kemudian pada regresi data panel sendiri, dia merupakan penggabungan dari data silang yang mana dapat kita ketahui sebagai cross section ya teman-teman. Kemudian adanya penggabungan juga dengan data yang runtut waktu yaitu time series. Nah, kalau kita lihat lebih jauh untuk penjelasannya sendiri bahwasanya data silang atau cross section merupakan satu subjek tahun penelitian dan mempunyai banyak sekali observasi individu. Nah, ini bisa saja terdiri dari individu, kemudian bisa terdiri dari perusahaan, kemudian bisa dari suatu wilayah, sebagaimana yang akan saya lakukan di teknik analisis atau tutorial berikutnya, yaitu saya menggunakan 4 kabupaten, dan kabupaten itu dikatakan sebagai cross section. Nah, kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu mengenai data runtut waktu atau time series, yang mana ini berkaitan dengan waktu tertentu terhadap suatu objek penelitian. Katakanlah pada 4 kabupaten yang saya pilih, maka saya gunakan time series ini dari waktu tahun 2002 sampai 2010. Artinya, time series ini berkaitan dengan data tahunan, kemudian juga bisa dengan data harian, per jam, dan lain sebagainya berkaitan dengan waktu. Nah, kalau kita lihat dari keunggulan data panel sendiri ya, menurut Haryati bahwasanya secara otomatis ini dapat mengontrol unobserved heterogeneity pada unit-unit tersebut. Artinya data panel ini dia mampu mengendalikan karakteristik khusus ya pada tiap individu atau wilayah yang tidak bisa diukur secara langsung gitu, tetapi tetap mempengaruhi variabel penelitian. Nah, kemudian kalau kita lihat pada poin kedua, yaitu dapat digunakan untuk mempelajari model perilaku yang lebih kompleks. Artinya, ini karena memuat dimensi waktu dari individu sekaligus ya, dari waktu ke waktu, sehingga dapat melihat perubahannya. Apakah semakin baik atau tidak, atau apakah semakin meningkat atau bahkan semakin menurun, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat dari poin keunggulan yang ketiga, yaitu mengenai memberikan data yang lebih informatif, kemudian lebih bervariasi, mengurangi kolinialitas antara peubah, kemudian dapat memperbesar derajat kebebasan, dan tentunya lebih efisien. Ini artinya data panel itu menyediakan lebih banyak variasi data dengan meningkatkan derajat kebebasan, kemudian mengurangi masalah kolinialitas antar variabel. Jadi kita lihat pada indikator yang terakhir, keunggulannya itu mengenai ketika faktor khusus dari setiap individu berkorelasi dengan variabel penjelas lainnya, maka penggunaan data panel ini akan mengurangi masalah omit variables. Artinya, jika terdapat faktor khusus pada individu yang berkorelasi dengan variabel penjelas, maka dapat digunakan penggunaan data panel ini mengurangi bias akibat variabel penting yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.
Nah, kalau kita lihat ya, pemodelan data panel sendiri, untuk cross section yaitu data silang ya teman-teman, ini dapat dirumuskan seperti ini. Nah, di sini ada intercept, kemudian ada slope, dan lain sebagainya. Ini dapat dikatakan beta ini sebagai data cross sectionnya, karena ketika kita mau meneliti beberapa kabupaten, dan maka dapat dikatakan B itu sebagai kabupatennya gitu, dan X itu dikatakan sebagai variabel apa yang mau diukur dari kabupaten tersebut. Gitu. Begitu juga dengan data time series. B-nya itu dapat kita katakan sebagai tahunnya gitu. Kalau misalnya tahun kita hitung dari 2002 sampai 2010, ya maka tahun itu diukur melalui variabel apa? Nah, X-nya itu yang dikatakan sebagai variabelnya. Anggaplah kita mau mengukur variabel tingkat pendidikan, nah maka dapat dikatakan pada tahun 2010 tingkat pendidikannya apakah naik di Kabupaten Cilacap dan lain sebagainya. Ya, seperti itu ya teman-teman untuk pemodelan data panel jika dilihat dari cross section maupun time series. Nah, ini ada kerangka umum data panel, teman-teman. Bahwasanya untuk perusahaan sendiri ini dikatakan sebagai cross section ya. Nah, misalnya nih ada perusahaan A, maka perusahaan A dibagi lagi pada waktu yang pertama. Katakanlah waktu yang pertama ini tahun 2024. Untuk waktu kedua berarti tahun 2025. Nah, perusahaan yang selanjutnya berarti tetap itu adalah perusahaan A pada tahun 2024 dan tahun 2025. Seperti itu. Begitu juga pada perusahaan berikutnya. Nah, nanti untuk penyusunan data Excel-nya seperti ini ketika mau diolah ke uh, aplikasi yang sesuai ya untuk analisis data regresi panel. Biasanya kita bisa menggunakan eViews. Nah, ini selanjutnya ada model estimasi regresi data panel, yaitu ada 3 model ya teman-teman, ada SEM, ada FEM, dan juga ada REM. Nah, kalau kita lihat ya, bahwasanya SEM sendiri itu merupakan setiap unit individu memiliki intercept dan slope yang sama. Artinya tidak ada perbedaan pada dimensi waktu. Dengan kata lain, regresi yang dihasilkan ini berlaku untuk setiap individu. Namun, kalau kita lihat dari kelemahannya sendiri, ini tentu akan mengabaikan perbedaan dari karakteristik suatu individu atau suatu wilayah gitu. Kemudian dari hal tersebut ini akan berpotensi menimbulkan suatu bias. Nah, model yang kedua yaitu mengenai fixed effect model. Kalau kita lihat dari poin pertama bahwasanya intercept regresi pada frame ini dapat dibedakan antar individu karena setiap individu dianggap mempunyai karakteristik sendiri gitu. Kemudian yang kedua, nilai intercept dari unit cross section atau time series itu tentu berbeda, tetapi koefisien regresi atau slope-nya itu tetap. Artinya, jika digunakan ini kapan ya cocoknya, kita bisa lihat kalau karakteristik individunya ini berkorelasi dengan variabel independen. Dan tentunya ini cocok pada studi seperti studi di wilayah, kemudian di sekolah, maupun di sebuah perusahaan. Nah, nanti kita akan coba ya di analisis tutorial saya di link YouTube berikutnya. Kemudian kalau pada random effect model, bahwasanya dikatakan pengaruh unit cross section ini merupakan variabel random yang dimasukkan ke dalam model sebagai bentuk galat atau error gitu ya. Nah, bahwasanya model ini menganggap perbedaan antar individu ini tentu bersifat secara acak, bersifat secara random gitu, dan menjadi bagian dari error. Nah, biasanya digunakan itu apabila individu dianggap sampel acak dari populasi yang sangat besar. Kemudian terdapat variasi individu yang tentunya tidak sistematis. Nah, bagaimana untuk pengujian pemilihan model pada uji CAO sendiri? Uji CAO sendiri ini dia memilih model SEM dengan FEM. Pemilihan antara SEM dan FEM ini didasarkan pada 2 kategori. Yang pertama, H0 itu diterima apabila model mengikuti SEM, dan H1 itu diterima apabila model mengikuti FEM gitu ya. Maka dapat kita lihat dari nilai probabilitasnya. Apabila probabilitas di atas 0,05, maka SEM diterima dan FEM itu tidak diterima. Ini akan kita buktikan pada tutorial regresi data panel berikutnya.
Berbeda dengan pemilihan model uji Houseman ya teman-teman, bahwasanya untuk uji Houseman sendiri itu untuk menguji model frame dengan rem. Nah, kalau kita lihat dari nilai probabilitasnya, ketika probabilitasnya itu di atas 0,5, maka dapat dikatakan frame itu ditolak gitu. Tetapi untuk rem itu diterima. Itu ya. Dan terakhir itu biasanya melalui pemilihan model LM-test ya. Untuk LM-test sendiri yaitu mengenai model SEM dengan rem. Ini akan pengujian di paling akhir biasanya. Nah, kalau kita lihat dari nilai probabilitasnya, kalau di atas 0,05 maka dapat dikatakan SEM-nya itu diterima, tetapi kalau di bawah 0,05 maka dapat dikatakan remnya itu tidak terima. Oke, selanjutnya ketika kita selesai melakukan uji pemilihan model, ya biasanya teman-teman untuk uji pemilihan model sendiri tadi ya, ketika uji Chow sudah diterima firm, maka harus dilakukan uji berikutnya juga, yaitu uji Houseman, untuk memastikan apakah firm ini benar-benar bisa diterima. Nah, maka masuk ke uji asumsi klasik, yang mana pada uji asumsi klasik ini ada 3 yang perlu kita jalani, yaitu ada uji normalitas, multikoliniaritas, dan heteroskedastisitas. Dengan ketentuan uji asumsi klasik pada penelitian Napitupulu pada tahun 2021, bahwasanya dia menjelaskan jika pada uji pemilihan model yang terpilih adalah model firm, maka diperlukan uji asumsi klasik berupa uji multi dan uji heter. Nah, artinya kita harus mengetahui apakah pada multi sendiri ya, apakah variabel independennya ini terdapat multikoliniaritas yang besar atau tidak. Kemudian pada uji heterosnya, apakah terdapat nilai residual yang bervariasi atau tidak. Nah, untuk uji pemilihan model yang terpilih itu model rem, maka diperlukan uji normalitas. Apakah datanya berdistribusi normal atau tidak, gitu. Dilihat dari nilai probabilitasnya dan multikoliniaritas. Nah, untuk multi ini biasanya nilainya itu di atas, di bawah 0,85, dan heter sendiri harus di atas 0,5, begitu juga normalitas harus di atas 0,5. Nah, kemudian setelah melakukan uji asumsi klasik, kita melakukan analisis persamaan regresi data panel dengan menggunakan uji hipotesis yang terdiri dari 2 uji, yaitu ada uji parsial dan uji simultan. Masing-masing ini dilihat dari nilai probabilitas. Apabila nilai probabilitas di bawah 0,05, maka dapat dikatakan H0 ditolak dan HA diterima. Artinya terdapat pengaruh dari variabel independen ke variabel dependen. Begitu juga pada uji simultan. Yang membedakan adalah parsial ini pengaruh pada bagian variabel pada tiap-tiap variabel, tetapi untuk uji simultan sendiri yaitu pengaruh kebersamaan dari semua variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, untuk koefisien determinasi atau uji R-square, ini bisa kita lihat seberapa kuat pengaruh dari variabel independen kepada variabel dependen. Biasanya semakin banyak variabelnya, maka semakin kuat pengaruhnya. Nah, teman-teman, ini adalah contoh data panel yang bisa saya sajikan, dan ini akan ada di link YouTube saya berikutnya untuk tutorialnya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa menyusun data seperti ini, tetapi ini sebenarnya belum merangkap ya, teman-teman, karena seharusnya kalau kita susun ya, untuk kabupaten ini, uh, harus vertikal bentuknya, gitu. Jadi, tidak ada yang terbagi 2 seperti ini, tapi harusnya lurus semua ke bawah gitu. Seperti itu teman-teman ya yang dapat saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Kita bisa sharing melalui email saya atau DM saya di media sosial yang lain. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.